Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang menyaksikan segala-galanya, berkahi majlis ini ya Allah. Bukakan hati kami agar bisa menjadi hamba yang mengenal dengan baik. Golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu ya Allah. Terima semua amal ibadah kami ya Rahman Rahimin. Istiqomahkan kami ya Allah. Jadikan Ramadan ini benar-benar mengubah hidup kami. Ya Allah, jadikan ibadah Ramadan ini mengantarkan kami husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah memerintahkan kita ibadah Ramadan sepenuhnya adalah untuk kebaikan kita. Tidak ada keuntungan sama sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta, pemilik langit dan bumi, yang tidak memerlukan apapun dari siapapun. Ibadah ini mutlak adalah untuk kita. Terserah mau serius atau tidak. Kalau kita serius, kita yang beruntung. Kalau kita menyia-nyiakan, kita yang rugi. Ini bagai berada di kebun yang sangat ranum, sangat nikmat, berbagai buah-buahan yang mahal tapi gratis. Boleh memetik sebanyak-banyaknya, boleh mengumpulkan sebanyak-banyaknya, dibatasi 1 bulan. Mau malas boleh, mau ngambil sebanyak mungkin juga boleh. Jadi silakan perhatikan bagaimana kita menyikapi detik demi detik di bulan Ramadan ini. Tidak ada tandingannya. Kalau kita meninggal, kemudian diberi kesempatan sehari, ya, bukan sebulan, bukan setahun. Sehari, kira-kira mau apa Pak? Bapak meninggal, kemudian diberi kesempatan hidup sehari saja. Mau apa? Ada keinginan? Mau hidup di bulan Ramadan? Beli saya sehari saja di bulan Ramadan. Dapat Lailatul Qadar, udah habis itu semua dosa sampai ke akar-akarnya. Doanya mustajab. Amalan-amalan dilipat gandakan luar biasa. Maka kalau ingin tahu tingkat kebodohan seseorang, ya dilihat di bulan Ramadan ini. Kalau memperlakukan Ramadan sama saja dengan di bulan yang lain, bodohlah. Bodoh, dia tidak mengerti bahwa ini Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat menyelamatkan. Ya, mungkin seperti yang pernah disimak banyak penceramah tentang Ubaidillah radhiyallahu anhu, yang beliau menceritakan mimpinya. Ada sebelum bermimpi ada 2 orang dari Bani Bali masuk Islam, yang satu sangat serius ke dalam ketaatannya, ibadah, sehingga ketika ada panggilan jihad, bertempur sampai meninggal syahid. Nah, satu lagi wafat setahun kemudian, wafat biasa, tidak dalam pertempuran. Lalu sahabat Nabi ini mimpi ada pintu surga, yang pertama dipanggil masuk, ternyata bukan yang syahid dalam mimpinya. Yang setahun kemudian baru dipanggil yang syahid. Baru keluar lagi yang bagian memanggil itu, kamu belum waktunya, kembalilah ke Ubaidillah ini radhiyallahu anhu. Lalu ketika bangun heran, kenapa
Oh, yang meninggal selanjutnya. Sahabat yang lain heran. Lalu sampailah kepada Rasulullah berita ini. Apa yang membuat heran? Bukankah hidup setahun kemudian? Bukankah dia mendapati Ramadan dan saum? Bukankah sholat selama setahun sekian-sekian? Maka jaraknya lebih dari langit dan bumi. Kurang lebih seperti itu. Hadis ini ada yang mengatakan sah, hasan, dan sahih, artinya bisa dipegang. Berarti Ramadan itu kalau dimanfaatkan sebaik-baiknya dahsyat sekali. Itulah inti. Coba siangnya saja. Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dambi. Ini siang nih ya. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan karena yakin bahwa Ramadan ini perintah Allah dan yakin dengan janji jaminan Allah di bulan Ramadan, dan dia lakukan saum ini benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Habis itu dosa yang lalu. Malamnya bagaimana? Man qoma, berdiri di sini adalah qiyamul lail, sholat taraweh, tahajud, dengan keyakinan bahwa ini perintah Allah dan Allah menjanjikan banyak dari qiyamul lail ini, dan semata-mata taraweh ini, tahajud, qiyamul lail ini hanya mengharapkan pahala dari Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Jadi bukan hanya 10 hari pertama ampunan. Itu hadis dhaif. Setiap hari, pagi, siang, malam. Susah kita dapat penghapus dosa begini dahsyatnya. Belum lagi 10 hari terakhir. Coba doa Lailatul Qadar bagaimana? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Al-afu ini yang dapat saya pahami seperti pohon dicabut sampai ke akar-akarnya. Jadi enggak ada itu dosa. Kalau al-ghafur ditutup sehingga orang tidak bisa tahu. Tapi di al-afu dicabut habis itu. Ya, ada artis yang hijrah, wanita, sekarang berhijab, sedih sekali melihat tayangan masa lalu. Sebelum dapat hidayah, sudah minta ke produser, minta ke media supaya jangan ditayangkan. Tapi tetap ada yang menayangkan. Satu-satunya yang bisa membuat berhenti dari tayangan dapat al-afu. Jejak digital apapun hapus, tapi katanya jejak digital nggak bisa dihapus. Kalau Allah menggerakkan manusia nggak mau lihat, nggak ada yang lihat. Kebuka ketutup itu adalah Allah. Seperti peta minyak, peta oplos, itu Allah yang membuka. Beruntunglah yang berbuat dosa dan dibuka oleh Allah sehingga berhenti dosanya, diberi kesempatan tobat. Dengar-dengar mau dihukum seumur hidup ya, berarti kesempatan tobatnya maksimal. Gitu aja lah mikirnya, daripada minta ganti rugi karena beli Pertamax ya. Ini yang positif-positif saja. Lanjut. Jadi kita harusnya sedih nih, dari keberapa sekarang? Hari ke-9, kita harus sedih karena kesempatan panen sesukanya ini makin sedikit, dan belum tentu lagi berapa hari lagi Ramadan. Jawab, enak aja belum tentu. Kata siapa 20 hari lagi? 21 kata siapa?
Kita belum tentu yang 3 hari lagi meninggal, 3 hari lagi. Benar? Yang sore nanti meninggal, hari terakhirnya Ramadan. Tuh, jadi sedih saya nih. Beneran, 30 hari itu kata kalender. Tapi dalam jadwal kematian belum tentu. Boro-boro tahun depan. Ada yang malam lebaran juga meninggal, ya. Kenapa jadi tegang begini? Maka harus pelitlah Ramadan ini. Jangan sampai kita memperlakukan Ramadan ini sama dengan yang lain. Bodoh aja, bodoh aja. Maaf ya, saya tidak suka menggunakan kata ini, tapi nggak ada lagi yang lebih pas ya. Kita harus pelit sekali menggunakan waktu. Amalan yang paling top di bulan Ramadan ini jelas saum. Tapi ya jangan cuma saum perut, saum mulut, saum mata, saum telinga. Kita jaga lisan, milih kata hati-hati. Telinga juga jaga telinga, pilih yang didengar hati-hati. Jadi ada yang jaga lisan, melatih diri, jaga lisan, faliyakul khairon, auliyasmut, berkata baik atau diam. Dia hati-hati selama Ramadan ini. Tidak mau bicara kecuali yang baik, yang disukai Allah atau diam. Tapi mata tidak seperti mulut, harusnya mata juga lihat hanya yang baik. Medsos ini semuanya bagus menurut nafsu, ya. Tapi tidak semua baik menurut Allah. Harus saum mata juga, telinga, saum juga, ngobrol-ngobrol, gak perlu. Kalau ngobrol itu bisa jadi dosa. Hindari kongkow-kongkow, ngabuburit, ngobrol, mau apa? Jangan banyak ngobrol. Bukan tidak boleh, tapi ngobrol tuh pidosaeun. Iya Pak, kurangi juga ketemu orang. Kecuali yang hati-hati, tiap ketemu orang tuh potensi dosa loh Pak. Tiap ngobrol itu potensi dosa. Ngobrol nanti pamer amal. Hilang tuh pahalanya semalam ya, waktu saya tahajud itu kan dari jam 2. Gak nanya. Alhamdulillah saya umroh, pada waktu umroh kemarin itu, diam. Gak bawa oleh-oleh juga ya. Hati-hati ngobrol tuh. Kalau udah ngobrolkan diri cenderung pakai bohong, di-upgrade, ditambah-tambah, dibagus-bagusin supaya kelihatan keren. Kan kalau kita udah cerita tentang diri, goalnya itu adalah orang kagum ke kita, orang menghargai kita. Segala diomongin, sia-sia, dosa, hilang pahala, bohong, gibah, fitnah. Ayo, sulit selamat ngobrol tuh. Atau sepi dong, gak apa-apa. Ngobrolnya pakai akhlak saja. Kalaupun ada yang ngobrol, bagian dengar lebih aman. Ya Pak, dengar. Kalau kita nggak bicara, itu aman. Nggak ada bohong, nggak ada nyakitin orang, nggak ada nyepet, ya kan? Kalau kita nggak bicara, nggak ada gibah, nggak ada fitnah, nggak ada yang tersakiti. Kalau diam, kalau ngomong, udah jadi itu masalah. Makanya Ramadan ini saum bicara, saum pandangan, saum pendengaran, saum ketemu orang yang tidak jadi kebaikan. Kalaupun ketemu batasi aja. Percayalah Pak, di masjid boleh ngobrol, boleh, hati-hati. Kalau enggak ngaji aja. Ngobrol bukan tidak boleh, tapi harus ekstra hati-hati.
Apalagi saum keinginan ini nih menjelang Lebaran. Masa sholat mikirin sepatu baru, sudah tua gini kan, jangan bersaing dengan cucu. Ada yang menjelang 10 hari terakhir itu lebih sibuk di pasar, di mall, sibuk saja, hati-hati. Bagusnya mau beli-beli buat saudara dari sekarang. Kalau nggak mau ribet, titipin aja uangnya ke yang suka belanja. Berarti kita menjerumuskan dong. Enggak ladang amal buat dia, karena waktu kita di pasar tuh sayang. Milih ini, milih itu, buang-buang waktu produktif untuk panen. Ingat di kebun ya. Jadi 10 hari terakhir nanti udah berhentilah mikirin duniawi nih. Keluarkan dari sekarang. Jangan ragu-ragu, Pak, ngeluarkan uang, aset buat sedekah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW seperti angin, nggak ketahan, lewat aja. Angin kan berhembus begitu. Nanti gimana? Nanti dijamin Allah. Mana qasad shadaqatun min mal. Tidak berkurang harta dengan sedekah. Kecuali nambah, nambah, nambah. Sedekah paling hebat Ramadan. 700 kali lipat, luar biasa. Maka nggak usah kebanyakan mikir, jelebet-jelebet aja. Itu ada buka bersama, kasih. Ini apa? Kasih. Itu perlu buat sarung, kasih. Ini mau kena bagian, kasihkan. Dari sekarang, jangan ngasihnya sudah Lebaran. Udah selesai Ramadannya. Kapan dipakainya itu mau kena, ya nggak? Nanti kalau dikasih sekarang, Lebaran berarti udah jelek. Kasih lagi. Oh, rugi. Tuh, baru juga rencana udah pelit. Dari sekarang, hadirin, supaya dipakai, bagi-bagi Quran dari sekarang, bagi-bagi sarung, alat, apapun supaya orang ibadah dari kita. Kapan lagi? Buka, coba buat buka. Harus sedih ya, harus sedih kalau ada maghrib, kita nggak berbagi buat buka. Harus sedih, berarti kita nggak kebagian ini, pahala saum. Beli kurmanya, kurma yang bagus lah ya, dan kita juga kalau milih 3 kurma pasti nyari yang paling bagus. Jangan yang gepeng, yang lebih besar bijinya. Cari yang terbaik, yang kalau kita juga milih-milih itu kasih. Terus kalau mau menjamu, jangan bikin orang jengkel. Udah antri stakar kebab cuman segini. Jangan. Astagfirullah, suatu saat, nggak akan cerita. Zaman dulu ceramah di asrama mahasiswa, acaranya buka bersama. Selesai ceramah, suguhi tajil. Selesai sholat maghrib, kenapa kita nggak makan-makan deh? Nanya ke peramah. Oh, sudah selesai ya acaranya buka bersama. Itu piring apa? Oh, itu piring bekas prasmanan kemarin, ada yang hajatan mau dipulangin. Gitu. Jadi jengkel karena toma. Coba kalau mau ngasih buka tuh yang rada-rada nendang ya. Jangan udah antri stakar kebak cuma secuil. Saya bukan dendam hadirin, tapi ingat aja masa lalu udah antri ternyata piringnya piring mau dikembalikan. Sama kalau mau ngasih juga kasih yang orang itu puas. Jangan sampai yang kita sendiri memicingkan mata. Apalagi nih Ramadan ini. Nah, ini saya mau cerita hal yang selain ngaji dan amal lain, tapi ada esensi sangat penting. Yaitu kenapa kita tidak buka, padahal tidak ada yang lihat. Padahal Bapak tinggal ngemut permen aja sambil diam begini, ya.
Kenapa? Anak-anak juga tidak buka. Apa ini? Nah, sebetulnya ini goal terbesar dari saum Ramadan adalah menjadi orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Takwa itu begitu, Pak. Orang takwa itu orang yang takut kepada Allah. Amalan-amalan tadi hanya punya tendangan kuat kalau memang diniatkan merasa dilihat Allah sehingga untuk Allah. Wa kafa billahi syahidan. Jadi gini Pak, ada Islam, ada Muslim, ada mukmin, ada muhsin. Islam, iman, ihsan. Nah, orang yang takwanya paling bagus itu ihsan. Anta budallah ka'annaka taroh wa illam takun taroh fa innahu yaroh. Beribadah seakan melihat Allah, sekira engkau tidak bisa lihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat. Ini golnya Pak. Dari subuh sampai maghrib kita tidak batal. Karena aslinya dilatih supaya kita tidak bisa sembunyi. Apa sih untungnya kalau orang bisa merasa dilihat Allah? Yang pertama adalah tidak mau maksiat. Karena Allah melihat terus. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Surat Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Ini kalau keyakinan ini ada terus, mantap nih Pak. Susah maksiat. Kan maksiat itu karena tidak merasa dilihat Allah. Halo? Benar atau benar? Allah sedang lihat kita tidak sekarang? Tuh kan gak jawab. Apakah Allah sedang menyaksikan pertemuan ini? Tuh kan nggak bulat ya. Kalau bulat kayak gini, pilih salah satu, meninggal dimasukkan ke neraka atau dimasukin ke surga. Nah kalau mantap gitu. Allah lihat kita loh Pak sekarang, tapi dikit orang yang meyakini itu. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu, ilmunya, kekuasaannya, dan Allah maha melihat apapun yang kamu kerjakan. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tersembunyi. Makanya orang yang yakin terlatih bukan hanya siang saja, sedang buka, sesudah buka, mau tidur, sepanjang saat Allah menatap kita. Satu, kita jadi susah maksiat. Jadi tiap lihat HP, bukan cuma kita yang lihat HP, tapi Allah juga lihat apa yang kita lihat, dan malaikat mencatat apa yang kita lihat. Jangan lupakan itu. Dan pasti kembali kepada kita balasan. Dua, orang yang merasa Allah melihatnya khusyuk dalam doa, khusyuk dalam sholat. Sholat seperti subuh tadi, walaupun imam bacaannya panjang dan kurang arti, kalau tidak merasa dilihat Allah, makin banyak bacaan imam, makin banyak perencanaan kegiatan siang ini yang kita tuntaskan, rencana buka nanti ya, barang-barang yang mau dibeli termasuk barang hilang ketemu waktu imam bacaan yang panjang. Makanya kalau di pesantren dianjurkan imam bacalah bacaan yang makmum rada hafal, supaya makmum bisa mengikuti walaupun belum ngerti. Kalau belum mengerti,
dan tidak hafal bablas, itu makmum tuh punya episode sendiri. Benar atau benar? Kalau ikut hafal seperti kulhu kan Bapak langsung sumringah ya. Wala asri langsung asik itu karena pendek ya. Bahkan beberapa masjid idola jamaah tuh yang ina atau ina wala asri. Orang yakin Allah Maha melihat, doanya sering terus-terusan suka doa. Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, sesungguhnya aku adalah dekat. Uji budak batadai idadaan. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa idadaan, apabila doa padaku. Doa Ramadan mustajab, apalagi menjelang buka, apalagi penghujung sahur. Doa makin yakin doa. Ujiannya Bapak misal di rumah ada yang menjengkelkan, doa. Para ulama tuh Pak, kudanya rewel, langsung istighfar, astagfirullah ya Allah. Dosa apa yang saya lakukan ini sehingga kendaraan saya rewel. Itu Pak, itu kuda. Udah saya nerusin ya. Kalau di rumah ada yang rewel, Bapak istighfar, astagfirullah, ampun ya Allah. Ingin sesuatu, sebelum bicara kepada manusia, bicara dulu ke Allah. Bapak ingin sesuatu ke istri, istri ingin sesuatu ke suami, ke anak, ke orang tua. Doa dulu. Yang bisa menggerakkan adalah Allah. Kalau kita nggak minta dulu, jengkel, kecewa, sakit hati, marah-marah, coba minta ke Allah. Ya Allah, kalau memang baik ini kasih, gini ya Rob, saya ingin ini. Sekiranya baik untuk dunia akhirat saya silakan, kalau enggak jangan. Nanti enggak dikasih, enggak apa-apa, udah belum tentu baik. Orang yang selalu merasa dilihat Allah, doanya banyak. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ibadah yang paling mulia itu doa. Apalagi sholatnya juga jadi lebih khusyuk. Walaupun kita belum mengerti arti bacaan, tapi kita tahu Allah lagi ngeliatin kita. Lah denger lagu nggak ngerti juga, khusyuk ya kan? Halo? Lanjut. Apalagi ikhlas. Makin yakin Allah melihat, makin ikhlas. Mau ngapain juga capek-capek mikirin orang lihat atau tidak, orang tahu atau tidak. Mau ngapain? Yang punya langit bumi adalah Allah. Yang memiliki segala karunia adalah Allah. Yang bisa melindungi kita dari segala bala adalah Allah. Allah melihat kita setiap saat. Kita tinggal cari keikhlasan kita. Ya Allah, saya lakukan ini karena Engkau. Engkau melihat apa yang saya lakukan. Orang mau tahu, mau tidak tahu sama aja. Orang mau lihat, tidak lihat, sama. Allah pasti lihat. Orang berterima kasih atau tidak terima kasih, ya terserahlah orang. Yang penting kita diterima Allah. Udah selesai itu. Dan Allah ngelihat kita terus. Kita udah berbuat baik, tidak dihargai, ya udah sok aja, deh itu mah amalan dia menghargai, bukan. Amalan kita kan cuma satu, bagaimana diterima Allah. Betul? Ada jengkel-jengkelnya tuh Pak. Yang jengkel itu yang ngarep-ngarep dari makhluk.
tidak puas hanya penilaian Allah. Makanya luar biasa ini kalau orang sudah merasa Allah melihat dirinya, ya udah, orang nggak tahu nggak apa-apa, orang nggak terima kasih nggak apa-apa, orang tidak menghargai kebaikan kita ya nggak apa-apa, sok aja, kok pusing-pusing, pasti kok ada balasannya dari Allah. Al jazaul ihsan illal ihsan, tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan, cuma ada waktunya. Tapi kenapa ya orang nggak terima kasih, itu tuh ujian. Kalau kita berbuat kebaikan, ada yang tidak terima kasih, ada yang tidak menghargai, bahkan mencemooh kebaikan kita, itu ujian. Itu Allah juga yang menggerakkan supaya makin bagus keikhlasan kita. Jangan sakit hati, ya Pak. Kan ada tuh cucu dikasih uang oleh neneknya. Cucu, sini sayang. Pas dikasih, cucu ngomong gini, cuma segini nek. Gitu. Nenek heran, kok begitu cu? Siapa yang ngajarin? Kan ibu kalau dikasih bapak begitu. Cuma segini pak. Iya. Sabar ya pak ya. Udahlah, nggak apa-apa. Senyum we. Bapak minta maaf sama istri, oleh istri nggak dimaafin, ya udah, nggak apa-apa. Maaf ya Bu, tadi saya omongan deh, gitu lagi, nah, tenang we. Tugas kita kan minta maaf. Tapi istri saya nggak memaafkan saya, udah ada waktunya nanti. Semuanya perlu waktu, takes time katanya. Ya, nggak bisa orang syariatnya langsung reda. Tapi hakikatnya Allah yang ngebulak-balik hati. Nggak usah fokus, istri saya memaafkan tidak, nggak usah gitu. Fokus aja ngaji, doa, amal soleh. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Nggak usah juga nyembah-nyembah, nggak usah. Ini bukan pelajaran lakukan dulu baru minta maaf ya. Jangan salah persepsi hadirin. Katanya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Bukan begitu. Oh beda sih, ketawanya Ramadan loh Pak, awas. Setiap perkataan. Kita mah nggak usah ribet dengan bagaimana respon orang ke kita. Kita harus periksa Allah menerima enggak. Gimana saya udah nggak berbuat salah, tapi orang itu menyalahkan saya, berburuk sangka, ya tenang aja. Allah tahu kok. Misal Bapak dicemburuin oleh istri. Kan cemburu itu ada dua jenis. Ada cemburu yang memang ada penyebabnya, dan ada cemburu yang nggak jelas penyebabnya. Masih ingat yang waktu itu diceramahkan, yang suaminya tuh minta maaf Pak. Ya Bu, saya minta maaf sama ibu karena saya sudah nikah lagi di dalam mimpi ibu, gitu ya kan. Jadi si istrinya tuh bermimpi suaminya nikah lagi, nah harus minta maaf suaminya, daripada ribet tinggal minta maaf. Saya minta maaf sudah nikah lagi dalam mimpi ibu, ya orang nggak tahu apa-apa. Dan saya juga minta maaf waktu eh, saya mau pergi, Bu mau dioleh-olehin apa? Nggak usah. Terus saya pulang nggak bawa apa-apa, saya minta maaf. Harusnya saya tetap bawa gitu. Kan baik, minta maaf weh. Nggak ada ruginya demi kedamaian abadi, benar tidak? Misal kita tidak salah, kita disalahkan. Allah tahu nggak kita tidak salah? Tenang, ini ujian, ya di kantor, di rumah. Kita pada nggak salah, Allah tahu kita nggak salah. Tenang aja, kok saya nggak salah, ada yang ngefitnah, ya udah emang dunia kayak gini. Ujian, tenang saja, jalani saja. Ya Rob, Engkau tahu saya tidak melakukan yang dituduhkan, tapi saya ridho ujian ini pasti dengan izinmu.
Saya mohon ampun padamu ya Allah. Saya percaya ujian ini terjadi diundang oleh dosa-dosa saya. Gitu. Nggak usah emosi. Kau ini gimana nyalain? Nggak usah gitu, tobat aja. Nah, kalau orang udah curiga dimarahin tambah jelas curiganya, ya kan? Jadi itu jangan suka cemburuan sama suaminya. Udah, tenang. Sikapnya lemah lembut, sopan, ya. Kayak tadi yang minta maaf itu minta maaf aja ya. Lain kali kasih tahu yang mau mimpi aku ya supaya saya bisa menjelaskan. Karena gak usah gitu juga lah, minta maaf aja. Jadi Bapak Ibu, kalau kita yakin Allah Maha melihat, kita nggak merasa sendiri. Misalkan banyak masalah di rumah, di kantor, Allah tuh udah tahu masalah kita. Jangan feeling apa lonely. Gak usah lagu-lagu itu tuh apa tuh? Sendiri, aku sendiri lagi. Itu kurang iman. Ya, gak boleh begitu. Ada Allah. Benar? Al-Hadid ayat 4 wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Tenang, ada Allah Maha dekat, Maha melihat, Maha mendengar, setiap saat memperhatikan kita. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari pengawasan Allah, dari pengurusan Allah, dari kekuasaan Allah. Allah tahu masalah kita, lebih tahu dari kita sendiri. Nggak usah nggak usah merasa paling sendiri. Nggak, Allah tahu ya, seperti di Palestina. Allah tahu semuanya, lebih tahu dari siapapun. Mana yang sakit, yang sedih, yang sangat lapar, tidak ada air minum, yang tidak ada obat-obatan. Emang ada yang tidak diketahui oleh Allah? Khabirum bima ta'malun. Allah itu sangat teliti dengan apapun yang kau kerjakan. Tidak ada yang satupun pikiran, perasaan yang Allah tidak tahu. Allah melihat semuanya dengan nyata, Allah mengetahui. Kenapa dong Allah tidak menolong? Kata siapa tidak ditolong? Diberikan nikmat iman itu lebih daripada nikmat makanan. Saudara-saudara kita di Palestina bisa jadi nikmat terbesarnya itu nikmat yakin. Kita bergantung ke uang, kita bergantung ke aset, ke gaji, itu bergantung ke Allah. Benar? Lebih tenang gantung ke Allah tuh Pak. Kalau bergantung ke THR dari sekarang udah hitung-hitungan THR keluar, nggak THR keluar. Orang yang yakin kalau mah enggak usah mikirin THR, gak akan ketukar kok. Waktunya datang, kalau enggak ya enggak apa-apa. Enak kan? Kenapa ya orang beriman musibah? Musibah itu tidak punya iman. Musibah itu tidak mengenal Allah, itu musibah terbesar. Musibah itu tidak bisa sholat, tidak mau ke masjid, itu musibah besar. Musibah itu mulutnya terkunci, tidak mau menyebut nama Allah. Sama-sama bekal mati kita ini, benar? Musibah itu adalah kita dijauhkan dari orang-orang soleh, tidak mau belajar agama, itu musibah. Jadi kalau hanya musibah badan, ketipu, itu bagian dari nikmat. Berapa banyak orang yang jadi soleh gara-gara diberikan musibah yang dalam bentuk kepahitannya. Sederhananya itulah naik pesawat. Kalau lancar, udah pada jarang zikir kok, walaupun umroh, tidur, nonton video, dengar musik, ngemil, ngobrol dikit, dengan kedengaran, ya. Yang ngaji ada, tapi nggak semuanya. Tapi ketika goncang, semuanya zikir, ya Allah. Jadi sebetulnya goncangan-goncangan itu bagian dari nikmat. Nah, misalkan ini Pak, kita ketipu lah ya, kita kecurian, itu musibah. Tapi ada musibah yang lebih besar dari kecurian. Apa coba? Tidak berhasil
bertobat bahwa musibah kecurian ini diundang oleh dosa. Itu harusnya, itu lebih besar tuh musibahnya, nggak bisa tobat daripada hilang uang. Lebih berat hilang kemampuan tobat. Jadi dah ada Allah, tenang ya. Bagaimana itu nanti ada yang ngancam saya? Yang ngancamnya juga makhluk milik Allah. Emang preman, debt collector ciptaan siapa? Allah yang menciptakan, Allah yang hidupkan, Allah yang ngasih makan. Hanya memang episodenya jadi preman. Berlindung ke Allah. Nggak bisa kok kita celaka tanpa izin Allah. Nggak bisa, nggak bisa. Kita ini milik Allah, dia juga milik Allah. Tentara Israel dengan ini sama semuanya makhluk ciptaan Allah. Hanya ada yang bagian zolim, ada yang bagian dizolimi. Emang ada di dunia ini makhluk bukan ciptaan Allah? Emang ada makhluk yang bukan milik Allah? Oh, gimana kalau ada harimau? Ya larilah, masa gitu-gitu aja nanya ya. Tapi doa dulu. Punten ya, emang teori kalau lagi ceramah mah gampang ya, tapi prakteknya perlu perjuangan. Suatu saat saya di sebuah taman sedang dengan anak, waktu itu masih kecil. Di ujung sana ada anjing Pak, gede. Wih, dan larinya ke arah kami dan gak ada siapa-siapa. Yang kepikir apa coba? Batu, kayu. Pokoknya mah nggak ingat ke ceramah, harus ingat ke Allah ya kan. Dan nggak ada jamaahnya waktu itu. Waduh, udah batu nggak ada, kayu nggak ada, lari pasti kekejar lah. Anak di sini, wah ya anjing gede banget nih, duel nih. Baru ingat ke Allah. Oh iya, lupa nih ke ceramah ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dengan bikalimatillahi tammah, dengan kalimatmu yang sempurna dari kejahatan makhlukmu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis samai wa huwas samiul alim. Wirid itu kan perlindungan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Makin kuat. Tiba-tiba keluar itu Pak yang punya anjing. Panggil anjingnya. Belok tuh ke yang punyanya. Yang punyanya itu Robi Sugara waktu itu. Ini kayaknya pernah kenal, bukan pernah kenal, pernah lihat yang belok. Saya pikir, oh iya. Kenapa kalau ada apa-apa teh selain Allah dulu yang diingat? Padahal anjing itu ciptaan Allah. Anjing milik Allah. Ya syariatnya datang yang punyanya. Tapi kalau nggak ada yang punyanya gimana? Atau gampang oleh Allah dibuat anjing nggak pengen ngegigit kita ya kan? Tiba-tiba lihat saya seperti lihat beruang mungkin dalam pandangan anjing ya. Atau kurang minat ini mah hasil bisa. Ya semua makhluk milik Allah. Begitulah hadirin. Dan bukan hanya beruang, singa milik Allah tuh. Lah istri bapak juga milik Allah. Jadi kalau ada apa-apa laporkan ke pemiliknya. Ibu juga. Kalau ibu curiga-curiga sama suami tinggal sholat. Ya Allah. Gak usah gitu doanya. Ya Allah. Suami saya lagi puber kelima. Engkau yang lebih tahu. Mungkin di sisimu 10 gak usah rewel gitu ya. Tolong ya Allah. Jaga. Suami saya ilmu agamanya kurang. Imannya kurang. Duitnya kurang. Banyak kekurangan aja lah. Tapi dan takdirnya jadi suami saya, kau usah gitu ya, suami saya, jangan kelihatan jengkel ya, udah. Tapi kan saya tuh inginnya suami soleh, hafiz Quran, duitnya melimpah, kan udah dibilangin, yang itu kan nggak mau, udah yang ada aja ya. Sama, kekurangan apapun di rumah tinggal bilang, Allah udah tahu kok keadaan kita, tahu, lebih tahu dari kita sendiri. Jangan merasa sendirian. Jangankan di tempat keramaian, di hutan, di gurun, ya Allah pasti tahu. Di penjara, di sel isolasi, yang katanya ada sel isolasi, naudzubillah ya. Orang yang yakin ke Allah nggak ngesepian. Terus aja zikir.
Kan ada yang dimasukin ke sel tuh anjing ya. Dengar dulu Mujahidah siapa tuh yang saya lupa namanya, ada bukunya. Dimasukkan asalnya seorang pemuda untuk memperkosa ibu ini, ustazah ini. Ya Allah, kau saksikan, saya tutup aurat saya berwudu, saya jaga wudu karena engkau. Engkau lihat sekarang ada yang menodai saya. Allah ada disebut. Yang masuk itu ditanya, nah sebelum kau lakukan, bagaimana kalau ada yang melakukan ini kepada ibumu? Langsung terduduk, nggak berani menyentuh wanita ini. Allah yang membulak-balik hati. Ada juga yang keselnya dimasukin anjing yang lapar. Ya Allah, anjing ini bertasbih padamu. Hanya engkau yang kuasa melindungi dari makhluk. Sholat aja, enggak berani apa-apa malah. Ini kisah ini banyak ceritanya ya. Ya apa susahnya Allah menjinakkan anjing sedang anjing ciptaannya. Tidak ada satupun makhluk yang bukan milik Allah, ciptaan Allah, diurus oleh Allah. Setiap saat gitu. Ini goalnya Ramadan. Kalau bisa sampai seperti ini, anteng Pak. Nggak terlalu ribet. Hidup ini nggak ribet-ribet amat Pak. Ribet itu karena nggak yakin ke Allah. Jarang ingat Allah. Ribet dengan selain Allah. Padahal semuanya adalah milik Allah. Semuanya ciptaan Allah. Semuanya dalam genggaman Allah. Setiap saat. Tidak ada nikmat yang bisa datang kecuali dengan izin Allah. Tidak ada musibah yang bisa menimpa sekecil apapun illa biiznillah. Makanya sibuklah dengan Allah, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Insya Allah Allah berikan yang terbaik. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.